anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 10 Agustus 2023 dalam pekan biasa yang ke-18. Hari ini merupakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah ucapan syukur kami hari ini. Dampingilah kami dalam kesiarahan agar dapat melakukan apa saja yang Kau kehendaki. Melalui kesaksian hidup Santo Laurentius, berikanlah pula semangat kesetiaan dan kemartiran dalam diri kami. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kehidupan kita di dunia bagaikan sebuah perlombaan, di mana kebahagiaan surga adalah garis akhir yang kita tuju. Untuk dapat mencapai tujuan, dibutuhkan proses yang memerlukan waktu, usaha, dan pengorbanan. Salah satu proses yang harus kita lalui adalah berbuah. Untuk bisa berbuah, diperlukan kemauan, ketekunan, kegigihan, dan semangat. Tidak lupa, kita harus berpegang kepada Allah, sumber semangat dan kekuatan kita. Sebelum berbuah, tentu banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan. Namun, kita sering mengeluh duluan atau berprasangka buruk yang pada akhirnya membuat kita patah semangat sebelum kita melakukannya. Tetapi, ternyata setelah kita menghasilkan buah, rasanya sangat lega dan sangat bahagia. Pengorbanan yang telah kita keluarkan serasa tak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang diperoleh saat berbuah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mengapa jalan menuju kemuliaan kebahagiaan surga itu ternyata begitu berat? Yesus lalu mengemukakan perumpamaan tentang biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan banyak buah. Begitulah makna kematian Tuhan Yesus bagi kita. Kematian Tuhan Yesus bukan akhir dari segalanya, melainkan menjadi awal tersebarnya kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Seturut dengan teladan Sang Guru, maka pada saatnya sebagai pengikut Yesus, kita juga mesti rela menyerahkan nyawa. Seperti yang diteladankan oleh Santo Laurentius yang telah rela menyerahkan nyawa untuk melindungi gereja. Karena itu, ia pantas menderita sebagai martir dan dengan sukacita dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bahkan menghendaki murid-muridnya agar tidak mencintai nyawa mereka sendiri. Nah,
kita semua merupakan buah-buah melimpah dari pengorbanan Yesus, pengorbanan murid-murid Yesus, dan juga pengorbanan Santo Laurentius yang kita rayakan pada hari ini. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita mau serius menjadi murid Yesus? Maukah kita rela mengorbankan hal-hal duniawi untuk memperoleh kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga? Ataukah kita mau sekedar menjadi penonton saja? Jika ingin serius, mari kita turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Mari kita berani menggunakan waktu kita untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan sungguh-sungguh, baik sebagai misdinar, lektor, pemazmur, dirigen, pemain organis, pemimpin doa, sebagai kor pemandu, pendamping bina iman, dan lain-lain yang dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Allah melalui doa pribadi maupun kelompok, bahkan setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Semoga kelak giliran kitalah yang akan menghasilkan banyak buah. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.